Persaingan menjadi yang terbaik di kelas utama kembali bergulir akhir pekan ini di mana sorotan akan tertuju kepada sosok Marc Marquez. Bagaimana tidak? Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut menjadi sorotan karena akan menjalani debut balapan bersama Gresini Racing. Ya, pada musim ini untuk pertama kalinya Marquez tidak akan mengaspal bersama Repsol Honda lagi, tim yang sudah dibela selama 11 musim. Di Gresini Racing, pembalap asal Spanyol tersebut nantinya menggeber motor Ducati Desmosedici EP23 yang musim lalu merupakan motor terbaik. Tak hanya itu saja, dukungan secara moral semakin kuat karena dia menjadi tandem adiknya, Alex Marquez yang terlebih dulu bergabung di tim ini. Karena itulah, tidak sedikit pihak yang merasa bahwa pembalap asal Spanyol tersebut akan bangkit pada musim ini dengan tampil kompetitif lagi. Tanda-tanda bangkit dari keterpurukan sudah ditunjukkan peraih 8 gelar juara dunia itu dalam agenda tes pramusim MotoGP 2024. Dalam agenda uji coba terakhir di sirkuit Lusail, Qatar, Marquez menorehkan performa menjanjikan dengan berada di urutan keempat. Nada optimistis diungkapkan oleh Jorge Lorenzo yang pernah menjadi rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda pada tahun 2019 lalu. Porfuera menilai dengan kehebohan yang dibuat dengan pindah tim, menjadi wajar jika Marquez akan mendapatkan banyak sorotan musim ini. Marquez adalah pembalap yang saat ini paling banyak menimbulkan kehebohan, ucap Lorenzo, dilansir bolasport.com dari Motosan. Lebih lanjut, peraih 3 gelar juara dunia MotoGP itu yakin semua orang ingin tahu seberapa jauh Marquez bisa tampil apik musim ini. Dalam kesempatan yang sama, Lorenzo bahkan merasa Marquez memiliki potensi besar untuk memenangi seri MotoGP Qatar 2024. Semua orang ingin tahu apa yang bisa dia lakukan, tapi kami yakin Marc Marquez akan memenangkan balapan, kata Lorenzo menjelaskan. Keyakinan Lorenzo itu datang tidak lepas dari sepak terjang pembalap 31 tahun itu dalam menjalani tes pramusim. Meski mengalami pasang surut dalam agenda uji coba yang diajalni, Marquez juga memiliki peluang bagus di balapan hari Minggu nanti. Lorenzo juga menyebut ada tantangan dari dalam diri Marquez untuk bisa meraih hasil maksimal akhir pekan ini. Hal-hal seperti kondisi fisik dan seberapa jauh dia nyaman dengan motor Ducati diyakini membawa dampak besar bagi performanya. Setelah tes pertama di Valencia, dia meninggalkan kami semua dengan mulut terbuka, kata Lorenzo. Tetapi kemudian di Sepang dan Qatar keadaannya tidak sama dan dia mengalami kesulitan. Ketika dia akan mengendarai Ducati seperti saat dia mengendarai Honda. Dengan kenyamanan dan pengalamannya. Seberapa besar perbedaan antara Ducati 2023 dan 2024? Dan keraguan fisik tentang lengannya, apakah sudah sempurna atau belum, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez menjadi pembalap yang paling cepat pada Free Practice, atau FP2 MotoGP Qatar di Lusail International Circuit, Sabtu 9 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Marc Marquez menjadi pembalap yang paling cepat pada Free Practice, atau FP2 MotoGP Qatar di Lusail International Circuit, Sabtu 9 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Juara bertahan dan runner-up MotoGP musim lalu, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin masing-masing mengakhiri FP2 basah ini di urutan 12 dan 18. Catatan waktu di FP1 dan FP2 belum menentukan pembalap bisa langsung masuk ke kualifikasi utama, Q2, atau harus melakoni Q1. Hasil FP2 MotoGP Qatar 2024, Marc Marquez tercepat. Rider Gresini Marc Marquez menjadi yang tercepat di FP2 MotoGP Qatar 2024. Sesi ini dimajukan sehubungan dengan hujan deras yang mengguyur lintasan balap. MotoGP mengumumkan bahwa ada sedikit perubahan jadwal karena hujan deras. Sesi Practice, yang seharusnya digelar setelah FP1, dipindah pada hari Sabtu 9 Maret, lalu sesi FP2 mengisi slot waktu awalnya. Meski begitu, aturan tetap sama. Hanya catatan waktu Practice yang akan menentukan siapa-siapa saja yang berhak lolos langsung ke Q2.
Dengan kata lain catatan waktu FP2 tidak akan dihitung. Sesi FP2 MotoGP Qatar 2024 berlangsung di atas lintasan basah sirkuit Losail pada Sabtu 9 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Marc Marquez memuncaki daftar pebalap terbaik setelah mencetak waktu 2 menit 06.544 detik. Semula Raul Fernandez dan Enea Bastianini menempati posisi 2 terbaik di awal sesi ini, diikuti Joan Mir dan Jack Miller. Duo gas-gas Augusto Fernandez dan Pedro Acosta menyodok. Miller sempat tercepat sebentar, sebelum direspons Augusto dengan waktu 2 menit 06.834 detik. Marc Marquez lantas unjuk gigi sebelum menyudahi FP2 MotoGP Qatar 2024 dengan keunggulan hampir 0,3 detik dari Augusto Fernandez. Brad Binder menempati peringkat kelima di depan Raul Fernandez, Bastianini, Fabio Di Gianantonio, Alex Marquez, dan Johan Zarco melengkapi jajaran 10 besar. Demikian dilansir Crash. Juara dunia MotoGP 2 kali beruntun Francesco Bagnaia belum kunjung SIP di Losail. Bagnaia berada di posisi 12 dengan selisih hampir 2 detik dari Marc Marquez, sedangkan Jorge Martin yang memimpin FP1 hanya di peringkat 18. Sementara itu, hasil FP1 MotoGP Qatar 2024, debut bocah ajaib langsung mengancam Marc Marquez tembus 4 besar. Hasil FP1 MotoGP Qatar 2024 langsung menunjukkan gebrakan pembalap debutan Pedro Acosta yang mencuri perhatian serta debut Marc Marquez di Ducati yang cukup mulus. Sesi pertama latihan bebas di seri pembuka yang bergulir di sirkuit Lusail, Qatar, Jumat, 8 Maret 2024, langsung menjadi panggung impresif bagi sejumlah pembalap. Pembalap rookie Pedro Acosta berhasil menunjukkan ketajaman dan transisi mulusnya di kelas para raja dengan berhasil tampil melesat. Sempat menduduki posisi pertama, juara dunia Moto2 2023 itu pada akhirnya finish di P3 karena motornya sempat mengalami masalah, akibat adanya perangkat yang terlepas di sirkuit. Namun hal itu tetap tidak bisa menutupi kehebatan pembalap 19 tahun tersebut yang berhasil tampil apik sepanjang sesi dengan gaya balapannya yang unik. Posisi pertama didapat Jorge Martin disusul Aleix Espargaro. Sedangkan Marc Marquez juga berhasil tampil konsisten dan menduduki P4. Musim baru MotoGP 2024 akhirnya resmi dimulai dengan bergulirnya sesi free practice 1 hari ini. Francesco Bagnaia, Marc Marquez hingga Fabio Quartararo terpantau langsung memasuki sirkuit Lusail untuk mencoba run pertama mereka. Tak berselang lama, Acosta melesat ke posisi pertama dengan 1 menit 53,992 detik. Dia sukses mengasapi Aleix yang tampak terganggu dengan halangan Acosta. Marc Marquez juga menunjukkan gelagat positif setelah merebut tempat pertama dengan 1 menit 53,408 detik.